Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, yang diwajibkan oleh Allah untuk diketahui oleh semua manusia sebelum dia beribadah kepada Allah. Maka ilmu-ilmunya ini wajib diketahuinya. Pada kali ini kita akan membahas tentang larangan bagi orang yang rusak atau batal wudhunya. Larangan bagi orang yang rusak atau batal wudhunya, alias tidak punya wudhu, alias mempunyai hadas kecil. Faslun manin taqadha wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya' as-shalah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu. Barang siapa yang rusak atau batal wudhunya, maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama, haram untuk melakukan sholat. Jadi untuk melakukan sholat kita harus mempunyai wudhu, ya, harus suci dulu. Kemudian yang kedua yaitu ya tawaf. Kemudian yang ketiga menyentuh Al-Quran. Kalau kita gak punya wudhu, gak boleh kita menyentuh Al-Quran, kecuali Al-Qurannya Al-Quran terjemahan. Tapi terjemahannya itu lebih banyak dari jumlah huruf dari Al-Quran aslinya. Maka kita boleh menyentuh Al-Quran yang terjemahan, ya, walaupun tidak punya wudhu tidak apa-apa, asalkan jangan menyentuh tulisannya, ya. Menyentuh, misalkan kita menyentuh tulisan terjemahannya tidak apa-apa, ya. Kemudian juga membawa Al-Quran. Nah, membawa Al-Quran tidak diperbolehkan bagi orang yang rusak atau batal wudhunya. Tapi juga gitu, kalau Al-Qurannya tadi itu berupa terjemahan, tapi terjemahannya kira-kira melebihi jumlah huruf yang ada di Al-Quran aslinya, maka tidak apa-apa, ya. Larangan sholat terkecuali bagi orang yang tidak menemukan air atau debu yang suci. Jadi sholat harus tetap dilakukan untuk menghormati waktu. Bila sewaktu-waktu dia menemukan air atau debu, maka ia wajib mengqodoknya, wajib mengqodok sholatnya, ya. Kemudian yang dimaksud dengan mushaf adalah barang-barang yang ditulis ayat Al-Quran, meskipun hanya 1 ayat, dengan catatan penulisan itu dimaksudkan menulis bacaan Al-Quran. Jadi menyentuh 1 ayat saja, kalau kita tidak punya wudhu maka tidak diperbolehkan menyentuh, ya, walaupun hanya 1 ayat. Misalkan tulisannya cuman Qul huwallahu ahad, nah, 1 ayat, ya, tidak boleh kita menyentuhnya kalau kita tidak punya wudhu. Kemudian bila dimaksudkan tidak menulis bacaannya, seperti menulis untuk azimat, untuk mata uang atau yang lain, maka ia tidak haram menyentuh atau membawanya. Misalkan kita menulis, ada di pelajaran sekolahan, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tulis, padahal kata, bacaan atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat, ya, 1 ayat, ayat pertama di surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita niatnya atau maksud menulisnya tadi itu tidak menulis untuk Al-Quran, tapi menulisnya untuk azimat, untuk mata uang atau untuk pelajaran, maka tidak haram, ya, nggak apa-apa. Kemudian tidak haram membawa mushaf bila bercampur dengan harta benda lain,
dengan niat membawa harta benda tadi. Misalkan ada di dalam tas kita. Di dalam tas kita itu ada Al-Qur'annya. Nah, ketika kita mau membawa tas tadi, kita tidak apa-apa membawanya, tasnya tadi itu, walaupun kita tidak punya wudhu, tapi kita niatkan untuk membawa tasnya tadi, bukan membawa Al-Qur'an, walaupun Al-Qur'annya ada di dalam tas, ya. Sekalipun tasnya kita adalah tas yang kecil, hanya isinya misalkan tasnya saja ya, isinya itu kosong, di dalamnya itu ada Al-Qur'an, tidak ada selain Al-Qur'an di dalam tasnya, maka kita niatkan untuk membawa tasnya, jangan meniatkan membawa Al-Qur'an. Nah, orang yang seperti ini niatnya membawa tas, maka tidak apa-apa, tidak haram membawa mushaf yang apabila bercampur dengan harta benda yang lain. Ya, pengertian tentang larangan bagi orang yang batal wudhunya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.